Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Kadin TV semuanya. Perkenalkan saya Nabil Muhammad Alimuddin, biasa dipanggil L. Kali ini nih di podcast Kadin TV dalam rangka Solo Great Sale ke-8 tahun 2022 yang bertemakan edukasi, cinta, bangga, paham rupiah dan pengeluaran uang rupiah baru emisi 2022. Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulatan memiliki mata uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia, yaitu rupiah. Bank Indonesia saat ini melakukan perluasan dan penajaman cakupan edukasi rupiah, yaitu dengan kampanye Cinta Bangga Paham Rupiah. Selain itu, di tahun ini Bank Indonesia juga mengeluarkan uang rupiah baru tahun emisi 2022 yang saat ini sudah banyak beredar di masyarakat. Nah, untuk membahas lebih lanjut nih tentang kampanye Cinta Bangga Paham Rupiah, telah hadir tamu spesial di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Widya Asmoro selaku Pegawai Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo. Gimana nih, halo Pak Widi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas El. Ini kita manggilnya Mas aja ya, biar lebih akrab. Ini kita ini seumuran ini sebenarnya. Seumuran. Sama-sama masih muda kita kan. Iya. Ini sebelum mulai nih, saya ini sempat penasaran, ini sebenarnya di lingkungan Bank Indonesia tempat ini tuh sangat menarik ya. Ini bisa dijelasin sedikit ini sebenarnya tempat apa sih yang sedang kita tempati untuk podcast ini? Nah, Mas L, di sini tuh kita ada di Gria Kidalu Maksa gitu kan. Nah, ini di area komplek dari Bank Indonesia Solo gitu kan. Ini memang kayak semacam bangunan bersejarah gitu kan, bangunan tua di sini kan, dan sering kita pakai untuk kegiatan-kegiatan, kita pakai untuk pertemuan-pertemuan eksternal maupun eksternal gitu. Oke, keren banget ini ya dari lingkungan Bank Indonesia. Oke, Mas Widi nih, kita lagi Bank Indonesia mengadakan kampanye ya CBP Rupiah ya. Bicara tentang Cinta Bangga Paham Rupiah atau CBP Rupiah, bisa dijelaskan sedikit nih kampanye CBP Rupiah itu sebenarnya mekanismenya seperti apa? Baik Mas El, gini pemirsa Kadin TV gitu kan. Dulu kita mengenal ya tentang uang tunai gitu kan, tentang rupiah gitu kan. Kemudian juga selain tentang rupiah, kita juga kita mensosialisasikan tentang ciri-ciri keaslian rupiah dengan 3D. Masih ingat Mas El? Dilihat, diraba, dan diterawang. Betul. Tahu, nah, saat ini Bank Indonesia melakukan perluasan edukasi dari 3D, kemudian ada juga 5 jangan menjadi Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Yang saat ini sudah masif sekali dilaksanakan baik di Bank Indonesia Solo maupun di Bank Indonesia di seluruh Indonesia gitu kan. Jadi untuk pemahaman di Cinta Bangga Paham Rupiah sangat masif dilakukan saat ini. Jadi apa mungkin cetakan baru dari rupiah ini sendiri mungkin bisa dibilang untuk mengurangi adanya penipuan kayak uang palsu gitu ya? Betul. Jadi cetakan kalau untuk yang baru saat ini gitu kan, kita selalu mengupdate, selalu mengevaluasi gitu kan tentang desainnya itu seperti apa gitu. Dari desain yang lama ke desain yang baru, kemudian apakah di masyarakat itu ada keluhan, apakah di masyarakat itu banyak yang masih menerima uang palsu karena tertipu gitu kan. Makanya kita selalu mengupdate, kita selalu mengevaluasi tentang uang rupiah kita agar lebih bagus, lebih susah untuk dipalsukan juga. Oke, ini dengar-dengar ada 3 aspek utama edukasi CBP Rupiah. Cinta, Bangga, Paham Rupiah. Maksud dari kita harus mencintai rupiah itu gimana sih, Mas Widi? Nah, Mas L, cinta rupiah itu sebenarnya perwujudan dari cara kita untuk bisa mengenali rupiah, dari karakteristiknya, kemudian dari desainnya, kemudian dari bagaimana cara kita memperlakukan uang rupiah dengan baik. Berarti kayak nggak diuntel-untel gitu. Enggak diuntel-untel, betul sekali. Nah, cara memperlakukan itu kalau kita kenal dengan 5J atau 5 jangan. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di staples, jangan diremas, dan jangan dibasahi.
Oh iya ya. Kalau ngomongin jangan dicoret-coret nih ya Mas, saya tuh waktu punya beberapa temen tuh kadang tuh uang rupiah tuh malah digambar-gambarin Mas. Nah, itu dia Nah, yang digambarin kartun gitu atau gimana gitu kan. itulah kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti rupiah. Makanya saat ini kita pertajam lagi pengertian rupiah itu menjadi cinta, bangga, dan paham Tapi rupiah. kalau misal udah terlanjur dicoret-coret gitu, apakah masih diterima ya Mas? Ketika uang sudah tercoret gitu kan, kemudian udah lusuh gitu kan. Nah, uang tersebut sampai di Bank Indonesia. Di Bank Indonesia itu akan dilakukan pensortiran. Oh. Apakah uang itu masih layak untuk diedarkan Iya. atau masuk dalam kategori uang tidak layak edar. Kalau uang tidak layak edar itu akan kita racik. Racik gimana itu? Diracik itu kita punya mesin gitu kan, mesin untuk peracik uang kertas kalau di sini kan. Kalau uang logam kita enggak punya karena nanti akan dipool di Jakarta, kemudian akan dimusnahkan dengan mesin uang logam sendiri gitu. Kalau di BI Solo sini kita ada mesin racik uang kertas. Jadi uang itu nanti yang sudah tidak layak edar, hasil sortiran dari masyarakat, dari perbankan, kita sortir, tidak layak edar, hari berikutnya kita akan musnahkan. Oke. Jadi bentuk seperti briket Mm-mm. kecil gitu hasilnya untuk peracikannya. Jadi Oke. lebih untuk kalau untuk bisa digabung-gabungkan lagi udah nggak bisa lagi. Oh. Iya, jadi iya, emang iya, sudah pasti untuk dimusnahkan dan akan dibuang. Iya. Seperti itu. Untuk selanjutnya ini kan cinta bangga paham rupiah. Kalau maksud dari bangga rupiah itu seperti apa? Bangga rupiah itu perwujudan dari masyarakat untuk bisa bangga dengan rupiah karena rupiah merupakan alat pemersatu bangsa. Mata uang kita gitu. Mata ya? uang kita. Iya. Kemudian yang kedua, rupiah sebagai simbol kedaulatan. Mm-mm. Kedaulatan bangsa kita gitu kan. Nah, yang terakhir, rupiah sebagai alat pemersatu bangsa. Oke. Terus ada lagi ini kan cinta bangga dan paham ya. Kalau paham rupiah gantian nih, paham rupiah itu maksudnya juga seperti apa ini? Nah, untuk paham rupiah sendiri, kita kan saat ini sudah gencar-gencarnya nih memakai alat transaksi non tunai gitu Iya. kan. Walaupun kita punya transaksi non tunai, namun rupiah juga akan tetap ada gitu Oh, kan. iya. Jadi tidak semata-mata Kita semua lari ke uang iya, digital lari ke gitu ya. uang digital gitu kan. Walaupun kita semua sudah pasti pakai gitu kan. Karena apa, untuk pembayarannya pun lebih mudah. Iya. Hanya menggunakan HP kita bisa lakukan pembayaran langsung gitu kan, tanpa harus ngambil dompet, kita harus pilih Keluarin uangnya uang, gitu ya, kan. benar-benar. Namun non tunai dan tunai itu sifatnya saling melengkapi. Iya, benar. Jadi ketika kita nggak ada saldo nih di dompet digital kita gitu kan, nah kita punya uang tunai untuk transaksi pembayaran. iya, iya. Sebaliknya kalau kita nggak bawa uang cash gitu kan, Ah. kita bisa pakai HP untuk bisa transaksi Iya. pembayaran. Kalau pengalaman saya pribadi ya, saya itu jujur lebih nyaman nggak bawa uang cash, karena meminimalisir juga resiko gimana nanti tiba-tiba hilang. Loh, ini duit tadinya 200.000 kok tinggal 100.000 gitu. Apa ada tuyul gitu kan? Nggak tahu kan. Masih ada di sini ya. Nah jadi biasa sekarang lebih memanagenya itu dengan cara bawa cash itu ya seperlunya aja, sekitar 50.000 mungkin untuk ada buat bayar parkir atau Betul, nanti iya. di jalan tiba-tiba ban bocor gitu Betul. kan. Tukangnya nggak ada QRIS kan juga susah juga ya. Betul. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih terkait dengan kepemilikan uang rupiah secara fisik. Bagaimana sih pemirsa Kadin TV harus memperlakukan uang rupiah secara baik, dan apakah BI membuka layanan penukaran uang rusak? Nah, bagaimana cara kita melakukan rupiah dengan baik gitu kan? Kita tadi udah jelaskan tentang 5 jangan tadi. Nah, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di staple, jangan dilepas, jangan dibasahi gitu kan. Ada satu lagi tentunya, yang kurang, Mas Widi. Jangan ditinggalkan. oh jangan ditinggalkan. Oke. Kayak pacarnya juga Iya. ditinggalkan. Nah, tentunya dari Bank Indonesia juga menghimbau ya kepada pemirsa Kadin TV juga. Jadi kalau kita menyimpan uang gitu kan, diusahakan jangan memakai dompet yang kecil. Oh, kayak ini card holder gitu ya, jangan Betul dimasukin sekali. gitu ya. Kalau ibu-ibu kadang di pasar gitu kan hanya memakai Bekas. dompet yang Kecil banget kecil gitu. banget, jadi Oleh-oleh uang itu. untuk dimasukkan secara lembaran itu nggak bisa gitu kan. Oh, Karena kayak- apa, ketika dompetnya kecil, uang dimasukkan pasti dalam kondisi terlipat. Itu biasanya belinya itu kalau lagi keluar kontras ada pasar oleh-oleh gitu. Dan itu kadang kita melipat tuh nggak sadar gitu Ah. kan. Karena apa, kurangnya pemahaman kita tentang pentingnya menjaga rupiah agar tetap kondisi bagus dan
layak untuk diedarkan kembali gitu. Oke. Karena kalau udah lusuh gitu kan otomatis masa edar dari uang tersebut akan semakin cepat dan akan semakin ditarik di Bank Indonesia dan akan dimusnahkan. Jadi nggak bisa beredar lagi. Iya. Jadi sayang sekali, dan itu pun ketika kita sudah meracik kita harus mengeluarkan uang baru lagi gitu kan untuk penggantiannya, biaya lagi untuk Mencetaknya pencetakannya itu lagi. gitu. Oh, Jadi iya, kan benar. sayang sekali gitu Iya. kan. Sebenarnya saya juga kadang tuh kalau terlalu banyak bawa uang cash tuh kayak masukin tas, ya udah masukin Ya itu ya. gitu. Itu makanya harus dimulai dari sekarang gitu kan, harus Oke. mulai untuk Oke, saya dirawat berarti dengan harus baik gitu ya. mengevaluasi diri ya. Ini jangan ditiru kayak gini kalau sampai melipat-lipat uang lagi Contoh nih. buruk. Ya, contoh buruk ini ada nih. Oke, selanjutnya nih apa saja sih yang harus dihindari agar uang rupiah kita terhindar dari kerusakan? Terhindar dari kerusakan seperti yang tadi, kita harus pakai dompet yang panjang gitu kan. Yang proper ya, Yang berarti. proper gitu kan. Terus juga ketika kita, ini nih ada salah satu contoh juga, ketika kita menyimpan uang di rumah gitu kan. Ada pengalaman kemarin dengan Pak Samin. Pak Samin. Gitu kan, dia menyimpan uang di celengan. Oh, masih zaman Iya menyimpan itu. uang di celengan. Kita menyimpan uang di Oke, celengan dan iya. ternyata uangnya dimakan rayap. Wah, Padahal celengannya itu masih utuh loh Mas. waduh, iya. Nah, info Padahal dari itu Pak banyak Samin itu ya? banyak. Sekitar 50 juta. Dan Dimakan itu dimakan rayap gitu loh. Gimana kondisinya gitu kan. Kita lihat aja udah miris gitu kan, dan kasihan sama bapaknya Iya. kan. Nah, kemarin dari Bank Indonesia juga langsung membantu bapaknya gitu kan untuk bisa menukarkan uangnya gitu kan. Namun dengan syarat tetap. Gimana itu? Syarat penukaran di Bank Indonesia itu fisik uangnya harus lebih dari 2/3 bagian. Oh, berarti Misalkan nih tinggal 70. separuh gitu Ah. kan, tinggal separuh otomatis nggak bisa. Oh, Karena oke. bisa saja nih kalau orang nakal gitu kan, uang dibagi jadi 2. Oh. Hari ini ditukarkan gitu kan, Iya. dapat uang sesuai nominalnya. Ah. Hari berikutnya tukar lagi, jadi dapat 2 kali lipat dong. Berarti kondisi harus 75%. Harus ya? lebih dari 75%. Oke. 3/4. Berarti Kalau kalau- 3/4 itu 67%. Berarti kalau kegigit dikit gitu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Ujungnya doang itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau disengaja jangan. Oh, jangan. Jangan kalau disengaja terus digigit itu jangan. Siapa tahu kan Itu sama punya- aja merusak uang. Siapa tahu punya adik terus dikasih uang malah digigitin. Oke nih, Mas Widi, kemudian nih kita beralih ke Bangga Rupiah. Apa yang dimaksud dengan Bangga Rupiah? Tadi kan udah dijelaskan ya. Betul. Selanjutnya di satu sisi Bank Indonesia juga mendorong penggunaan transaksi digital. Nah, bagaimana dengan uang tunai? Apakah akan terus digunakan sebagai transaksi pembayaran? Untuk uang tunai kita akan terus pakai untuk transaksi pembayaran gitu kan. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, sifatnya kita saling melengkapi, saling komplementer gitu kan. Jadi ketika kita nggak punya uang tunai, uang non tunai yang kita pakai untuk transaksi pembayaran gitu kan. Nah, itu akan terus dilakukan dengan walaupun sekarang kita ada target untuk pemakaian kris gitu kan di seluruh Indonesia ini lebih digaungkan lagi untuk pemakaian krisnya gitu, tapi tidak menutup kemungkinan uang rupiah tetap akan kita pakai seterusnya. Iya. Gitu. Juga ngomongin mengenai uang non tunai, mungkin beberapa orang-orang yang muda-muda atau bahkan orang-orang yang lebih tua mungkin bisa disosialisasikan juga mengenai edukasi mengenai pembayaran non tunai itu seperti apa, menggunakan QRIS itu kan masih banyak orang yang nggak tahu nih cara menggunakannya nih kan gitu. Dan juga orang-orang tua mungkin banyak apa ya, kurang familiar Iya, karena kurang mereka nggak familiar bisa ya. memakai gadget gitu ya kalau orang tua zaman Kayak sekarang mama gitu kan. saya itu Pak Budi, mama saya tuh nggak punya M-Banking, itu saya juga pusing. Itu harus diajarkan loh itu Nah, Mas. itu. Ya. Itu- Harus mulai diajarkan itu. Itu saya pusing sama mama saya. Nih mama ini kalau mau beli Shopee Food ini saya harus gimana? Ini apakah Indomaret dulu apa? Berarti gimana? anaknya harus membayar. Iya, itu saya Bener pusing. kan? Nah kadang itu malah gini, nih saya mama kasih uang nih ya 50.000, nanti mama beli ini nih ya gitu. Nanti yang Harus diter- lewat perantara yang muda gitu ya. Oke, yang selanjutnya nih Pak Widi nih, terkait dengan uang baru tahun emisi 2022, apa saja penguatan dan perbedaan di uang rupiah yang baru ini? Nah, di tahun ini, tepatnya kemarin di tanggal 18 Agustus gitu kan, kita ada launching tentang pengeluaran uang baru emisi 2022. Nah, kenapa kok kita keluarkan uang baru gitu kan? Padahal uang yang lama tuh masih banyak
dan masih kondisi bagus-bagus juga gitu kan. Nah, kita keluarkan uang baru itu karena mungkin banyak masukan dari masyarakat, kemudian kita akan evaluasi, kita tampung, kita evaluasi tiap saat gitu kan, bagaimana kesulitan masyarakat untuk mengenali uang rupiah kita gitu kan. Nah, ternyata seperti contoh ada uang 20.000 dan 2.000 rupiah. Itu kalau di masyarakat itu saya sering dengar bahwa dia sulit membedakan. Iya kan, sulit warnanya membedakan. secara sekilas ya hampir mirip-mirip. Betul, ya. Kita itu sulit membedakan. Nah, sekarang ini ada contohnya. Ini ada contohnya, ini ada uangnya nih. Ini mungkin bisa dilihatin juga. Ini adalah uang 20.000 dan uang 2.000 yang saat ini yang diterbitkan gitu kan. Kalau dulu uang 2.000, 20.000 itu sulit untuk dibedakan. Warnanya hampir sama gitu kan. Nah, sekarang warnanya lebih kontras. Hijau dan abu-abu. Jadi walaupun di tempat yang gelap pun kita akan bisa mengenali secara langsung gitu kan. Kalau dulu kan mungkin warna hampir sama dan nolnya pun juga mungkin selisih satu nggak kelihatan gitu kan. Nah, sekarang ini warna sudah jelas gitu kan. Kemudian yang kedua, Ukurannya juga beda ya? ukuran di masing-masing pecahan itu ada selisih 5 mm. Kalau di pecahan yang dulu di 100.000 sampai 2.000 itu selisihnya cuma 2 mili. Jadi nggak terlalu kelihatan. Nggak terlalu kelihatan. Jadi kalau kita lihat seperti ini tuh kayak hampir sama gitu kan untuk pecahan yang lama. Kalau yang sekarang itu selisihnya 5 mm. Oh, jadi tiap uang itu beda-beda ya? Beda-beda ukurannya. Oh, berarti semakin besar ukurannya Semakin besar semakin besar. Betul sekali oke. ya. Ini saya perlihatkan juga ini untuk ukurannya akan terlihat kalau kita tata seperti ini. Oh iya. Ini terlihat masing-masing perbedaannya. Oh, ada piramidanya gitu. Nah, satu yang tadi disebut piramida, ini adalah blind code. Blind code. Oh, apa Kode itu? tunanetra. Oh. Ini juga masukan dari rekan-rekan tunanetra untuk mengenali uang Untuk rupiah, membedakan untuk juga ya? membedakan berapa pecahan yang dipegang. Caranya dengan ini, kita raba. Kita dengan teknik intaglio, jadi ada cetak kasarnya. Ketika kita Luar raba, biasa sekali ya. kita raba, ini akan terasa timbul. Nah, untuk membedakan pecahan satu dengan pecahan yang lain, di pecahan 100.000 kita pasang di sini satu pasang garis di kanan dan kiri. Ya. Kemudian di pecahan yang selanjutnya, di pecahan 50.000 ini ada 2 pasang garis. Ini untuk membedakan pecahan yang satu dengan yang lain. 50.000, ya. Betul. Dan seterusnya sampai pecahan 1.000. Berarti semakin kecil garisnya semakin Semakin banyak. banyak. Oke. Jadi kalau pecahan 1.000 ada 7 pasang garis. Oh iya. Nah, ada keluhan lagi kemarin nih dari rekan-rekan kita karena kita habis sosialisasi dengan Pertuni gitu kan, Persatuan Tunanetra Indonesia Kota Surakarta gitu. Ternyata dulu pernah disampaikan ke Bank Indonesia bahwa uang yang dulu itu blind code-nya ini gampang hilang. Oh, gampang hilang. Semacam aus gitu kan. Jadi kalau lama-lama diedarkan, iya, lama-lama iya. dipegang otomatis kan Umur lama-lama ya? hilang. Umur ya, karena umur ya, benar. Umur. Itu kan lama-lama hilang. Nah, sekarang kita pertajam lagi, kita desain lebih bagus lagi dengan cara kita punya teknik coating. Oke, berarti memang Bank Indonesia itu mendesain ini tuh nggak main-main. Nggak main-main. luar Nah, biasa teknik sekali. coating itu teknik pelapisan. Kalau jenengan pegang uang ini, kini kayak ada lapisan plastiknya, kayak dilaminating Oh, gitu di kan? sini nih ya? Ini kayak dilaminating di semua unsur ini kayak dilaminating. Jadi kayak ada lapisan plastiknya. Kalau yang pecahan lama enggak? Oh, nggak Pecahan ada. lama enggak? Biasa. Ini yang pecahan lamanya. Ini Ini yang tahun kalau yang 2000. baru ini di coating karena agar cetakan kasarnya atau intaglionya itu dapat bertahan lebih lama. Jadi ini nggak gampang hilang nih. Oke. Kalau kita raba gini, kalau uang yang lama itu belum ada coatingnya, jadi kalau udah beredar lama hilang. Oh iya. Jadi nggak akan terasa kasar lagi gitu kan. Makanya ini pembaharuan, ini updating yang bagus karena Berkualitas masukan dari sekali ya. berkualitas sekali karena dari rekan-rekan kita benar-benar sangat konsen untuk cara mengenalinya agar lebih mudah lagi dan tidak gampang hilang untuk blind code-nya gitu. Oke nih pemirsa Kadin TV, kebetulan banget nih Mas Widi udah bawain kita alat untuk melihat keaslian uang melalui 3D ya 3D. Mas Widi ya. Kalau menggunakan alat ini tuh masuknya dilihat ya berarti Dilihat ya? betul. Jadi ini alat namanya sinar ultraviolet Ya. gitu kan. Nah, di dalam uang rupiah kita ini ada yang unik. Jadi ketika kita sorot dengan sinar ultraviolet ini kan kalau kita sering temui itu kayak di minimarket gitu kan, di toko-toko itu rata-rata menggunakan sinar ultraviolet untuk mengetahui keasliannya gitu kan, Oh, karena iya, lebih iya. cepat gitu kan. Nah, kita coba lihat yuk.
Di sini di bagian depan ini di tanda tangan gubernur sama menteri keuangan ini, apabila kita suruh dengan sinar ultraviolet akan menyala, akan memedar di sebelah bawah sini. Kita tarik ke atas, di sini ada flora. Ada bunganya ya? Bunganya, betul, ada bunganya di bagian atas ini. Nah, selanjutnya ada di sisi sebelah kiri uang. Di sini ada peta Indonesia. Oh iya. Ini juga akan memedar, akan menyala. Ini mungkin karena cahayanya terlalu terang jadi Cahaya nggak terlalu terang, terlalu betul. kelihatan. Memang kalau di pemakaian yang bagus, yang optimal itu ada di tempat yang agak gelap. Gitu. Oke, Jadi nanti langsung bisa di hanya video ya sinar berarti. ini yang bisa ditangkap oleh uang gitu. Oh, iya. Nah, kemudian yang di selanjutnya ada di di atas ini ada bunga juga. Ini akan menyala juga di sini. Baik di atas maupun di bawah. Ini di bawah juga ada sedikit ada. Itu juga menyala juga. Di setiap mata uang ada ya berarti ya? Di setiap mata uang semua ada. Nah, satu lagi ini ada di benang pengaman. Benang pengaman. Benang pengaman ini yang pecahan 100.000, 50.000 sama 20.000 kan dengan cara dianyam. Oke. Betul? Kemudian yang pecahan 10.000 ke bawah itu dengan cara ditanam. Oke. Yang lebih unik lagi ketika kita sorot, benang pengaman akan menyala. Padahal ini ada di dalam uangnya. Oh gitu ya? Jadi benang pengaman yang di 10.000 sampai 1.000 rupiah ini ditanam di dalam bahan uangnya. Wah gila. Ini pun ketika kita sorot dengan sinar ultraviolet ini akan menyala. Bisa dilihat. Ya bisa dilihat ya. Menyala hijau di sini kan. Nah, bagus cetakan yang sekarang ini gitu kan, lebih komplit, lebih susah untuk dipalsukan gitu kan. Iya. Jadi orang mau membuat pemalsuan itu pun akan mikir gitu kan. Karena lebih complicated sekali complicated ya. sekali betul. Oke. Ngomongin tentang pecahan-pecahan mata uang nih ya, Mas Widi. Ini kan kita udah lihat ada pecahan 50.000, 5.000, 20.000, 100.000. Nah, ngomongin tentang uang logam apa juga diterbitkan yang baru ya? Kalau untuk uang logam di tahun ini kita tidak menerbitkan karena di lapangan itu ternyata kondisi uang logam kita sudah sangat bagus. Karakteristik sudah sangat bagus, kemudian juga tidak mudah untuk dipalsukan gitu kan. Kemudian dari segi bahan dan keawetan bahannya itu juga sudah dirasa cukup bagus di masyarakat. Jadi kita tidak mengeluarkan untuk yang uang logamnya. Yang Tapi kayak untuk uang mata uang logam yang 1.000 angklung gitu 1000 ya? angklung ya. Tapi kalau sekarang sudah itu 1.000 angklung itu kan di 2010 ya. Itu diterbitkan 2010, sekarang sudah diganti lagi yang terbaru di tahun 2016 kemarin. Oh iya iya. 2016 kemarin ada 11 lembar 11 pecahan gitu Oh, kan, iya. 7 uang kertas dan 4 uang logam. Nah, oke. kalau yang tahun ini hanya 7 pecahan uang kertas saja. Oh. Uang logam tetap yang emisi yang lama tahun 2016 yang kita Ini kalau kita lihat-lihat juga gambar-gambar tokoh-tokohnya ada beberapa yang sama kayak terbitan yang sebelumnya Betul sekali. Uang terbitan 2012 ini gambar pahlawannya sama. Dan yang lebih memudahkan lagi untuk mengetahui ciri-cirinya gitu kan. Kalau gambar pahlawan yang dulu, jenengan tahu nggak watermark? Watermark itu ada di sini, tanda air. Oh iya. Itu akan terlihat ketika kita terawang ke arah cahaya. Oh. Itu akan ada gambar pahlawannya. Oh iya. Iya, betul. Oh iya. Terlihat. Iya, bisa kelihatan. Ini di pecahan yang terdahulu, gambar watermark ini berbeda dengan gambar pahlawan utamanya. Gambar utama di sini. Namun sekarang lebih dipertegas lagi. Jadi untuk mengetahui keaslian itu lebih gampang. Gambar watermark yang ada di sini itu sama dengan gambar utama. Fotonya juga itu ya. Gambar utama Oke. yang ada di depan sini. Misalkan ya, di sini ada Muhammad Hussein Tamrin. Nah, di dalam sini ini fotonya juga sama. Muhammad Hussein Tamrin. Kalau dulu beda-beda. Setiap pecahan yang di sini di gambar watermarknya juga akan Oh berbeda. iya. Nah, itu yang evaluasi kami untuk memudahkan masyarakat untuk bisa mengenali uang rupiah dengan lebih cepat seperti Oke. itu. Oke, ini udah sampai di beberapa pertanyaan-pertanyaan terakhir nih Mas Widi nih. Gimana himbauan Mas Widi mengenai terhadap pemirsa Kadin TV juga terkait penggunaan rupiah dalam kehidupan sehari-hari, utamanya kaitan dengan cinta, bangga, dan paham rupiah yang dapat diterapkan. Nah, untuk pemirsa Kadin TV gitu kan, saya mengimbau untuk pemirsa semuanya, gunakanlah rupiah dengan baik, dengan bijak, perlakukan rupiah dengan baik. Jadi masa edar uang tersebut akan semakin lama gitu kan. Kemudian
kita harus mencintai rupiah. Karena mencintai rupiah sama dengan mencintai Indonesia. Oke. Bangga rupiah sama saja dengan menjaga kedaulatan negara. Dan paham rupiah sama aja dengan kita mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi cinta, bangga, paham rupiah harus dimulai dari kita. Oke, kita harus bangga dengan rupiah Bangga ya. dengan rupiah. Oke, pemirsa Kadin TV, mungkin sampai di sini dulu podcast pada hari ini dan terima kasih kepada Mas Widi. Sebuah kesempatan bisa bertemu dengan Mas Widi ya dari Bank Indonesia Solo. Semoga sukses selalu. Amin. Kita putus sampai di sini aja. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.